Crone! Oh, Crone! I understand that now. Whatever it is that you desire, I will do. Hai semuanya, balik lagi ke aku si BP. Kali ini kita akan ngebahas film komedi Christmas fantasi 2019 yang disutradarai oleh Monica Mitchell dan ditulis oleh Cara J. Russell dengan judul The Night Before Christmas. Filmnya ini resmi dirilis pada tahun 2019 di tanggal 21 November, dibintangi oleh aktor dan aktris terganteng dan cantik seperti Josh Whitehouse sebagai Sir Cole, Vanessa Hudgens sebagai Brooke, dan masih banyak lagi lainnya pastinya. Udah nggak sabar, cus kita simak sekarang. Pada abad ke-14 di Inggris, ada dua kesatria bersaudara bernama Cole dan Geoffrey mengikuti kontes berburu elang. Mereka berdua pun memiliki rencana untuk berpencar agar lebih mudah melacak kemana elang itu terbang. Lalu ketika tiba-tiba di hutan, Cole bertemu dengan wanita tua yang terlihat kedinginan saat ingin mengantarnya ke kota. Wanita itu semacam memberikan tugas kepada Cole agar menjadi kesatria sejati. Ternyata wanita itu adalah penyihir yang pada zaman itu disebut Crone. Akhirnya Crone berpesan agar Cole menyelesaikan tugasnya sebelum Natal dan memberinya medali untuk pergi ke tempat yang jauh. Kemudian pada tahun 2019 di Ohio, ada seorang guru bernama Brooke. Terlihat sedang menemui muridnya yang tiba-tiba mendapat nilai buruk gara-gara baru diputusin sama pacarnya. Di sana, Brooke menasehati muridnya agar lebih fokus pada pelajaran sebab masih banyak pria tampan di luaran sana. Dan tampaknya nasihat bu guru membuat si murid sadar agar memperbaiki nilainya. Saat di perjalanan pulang, Brooke mendapat telepon dari kakaknya yang bernama Madison yang minta tolong untuk mengajak putrinya ke pasar Natal. Tentu aja Brooke mau mengantar keponakannya. Hey Mads, what's up? We're swamped and Evan is out of town working on a trial and I promised Claire that Oh, you're the best. Thank you, sis. We'll see you soon. Nah, keponakannya si Brooke ini bernama Claire. Di sana si Claire bertemu dengan Santa Claus. Tapi di sana juga ia nggak sengaja bertemu mantannya yang bernama James yang udah punya pacar baru. Ketika giliran Claire yang meminta permohonan pada Santa Claus, dia meminta seekor anak anjing untuk dipelihara dan pacar yang setia untuk Brooke. Lalu terlihat Cole di sana. Ternyata Crone mengirimkannya ke tahun 2019. Ia berhasil mencuri perhatian beberapa wanita yang meminta untuk berfoto. Dan saat Cole takjub melihat pesawat terbang, dia bertemu Brooke yang gak sengaja menumpahkan susu hangat di baju besinya. Gak lama kemudian, Madison datang untuk menjemput Claire dan bertanya siapa kesatria itu. Tapi Cole yang juga baru pertama bertemu mengira itu adalah aktor yang bekerja di pasar Natal. Lalu ketika mereka sama-sama pergi dari pasar Natal, Brooke hampir saja menabrak Cole. It's like driving through an avalanche. Sorry, I couldn't see anything. Are you hurt? Terlihat Cole amat bingung karena ia berada di tempat asing. Tiba-tiba datang seorang polisi bernama Steven dan Brooke mulai bercerita soal kejadian barusan. Namun Cole yang bingung mencari kudanya malah diajak masuk ke mobil untuk dibawa ke rumah sakit. Dan sebelum berangkat, Brooke nggak sengaja menemukan medali milik Cole. Kemudian setelah diperiksa, Stephen, si polisi bercerita jika Cole menyatakan dirinya adalah seorang satria Inggris dari abad ke-14. Tentu aja cerita itu dianggap mustahil karena menurut dokter, Cole mengalami pasca trauma setelah kecelakaan. Brooke akhirnya mengembalikan medali kepada Cole dan mereka yang saling berkenalan sebelum meninggalkan rumah sakit. Namun karena Cole berencana tidur di bawah pohon, Brooke yang merasa bersalah pun mengajak Cole untuk menginap di wisma orang tuanya. Nah, di perjalanan pulang, Cole terus mengagumi hal yang dilihatnya. Bahkan sampai di wisma orang tuanya, Cole masih terkagum melihat kulkas, seperti ketika Brooke menyuruhnya untuk mandi.
Brooke tampak terpesona oleh lekuk tubuh Cole. Gak lama Brooke menelpon Madison. Oh, that's okay. Memberitahukan tentang Cole yang menginap. Lalu tiba-tiba Brooke menjadi kaget saat melihat Cole menyalakan api di luar. Brooke pun langsung mematikan HP tersebut yang ternyata api itu akan digunakan Cole untuk memasak sigung. Nah, karena Cole kelaparan, Brooke kemudian mengajaknya ke sebuah kedai dan mulai kepo tentang status Cole. Masih single atau udah punya pacar? Tiba-tiba mantan pacar Cole ada di kedai itu juga. Brooke cerita kalau dia diselingkuhi yang membuat Cole marah. Him as a big mistake. Yeah. And perhaps he deserves more than a show of appreciation. No. No, sit down, you. Lalu sampai di rumah, Brooke menyalakan TV yang membuat Cole juga terkagum. Juga alat yang bisa memutar musik sebelum ia pergi tidur. Keesokan harinya, Madison datang ke rumah Brooke untuk membawakan Cole pakaian. Madison yang akhirnya bertemu dengan Cole mengatakan bahwa ia tampan dan cocok dengan Brooke. Breakfast and a few things from my boutique. Most appreciated. Yeah. It was lovely to meet you, Sir Cole. And you too, Malek. Okay. Setelah itu Brooke mengajak Cole untuk menghias pohon Natal bersama-sama sambil bercerita tentang tradisi dan orang tua mereka masing-masing. Namun ketika Cole melihat pohon Natal buatan, dia meminta Brooke mengantarnya ke hutan untuk mencari pohon Natal asli. Akhirnya Brooke mengajak Cole ke suatu tempat. Akhirnya Brooke mengajak Cole ke suatu tempat untuk membeli pohon Natal yang akan mereka hias. Setibanya di rumah, Cole ingin meminjam mobil Brooke untuk pergi ke suatu tempat. Saat itu Brooke tampak ragu karena Cole belum pernah menyetir mobil sebelumnya. Cole pun akhirnya sukses parkir mobil sembarangan yang kebetulan terlihat oleh Stephen saat ia berpatroli. Ternyata si Cole pergi ke pasar untuk mencari petunjuk dan mengira istri Santa adalah Crown. Santa yang melihat kejadian itu memberi nasihat kepada Cole karena dia terlihat bingung terhadap tugas yang diberikan oleh Crown. Brooke pun akhirnya datang setelah mendapat telepon dari Stephen dan Cole pun bercerita tentang tugasnya yang harus selesai sebelum hari Natal. Namun Brooke yakin kalau Cole akan berhasil dalam tugasnya sembari membujuk Cole agar mau pulang. Keesokan harinya, Madison dan Claire datang mengunjungi Brooke, dan Claire tampak penasaran dengan Cole yang menjadi satria. Claire pun meminta Cole mengajarinya bertarung. Sedangkan Brooke dan Madison mulai berbincang tentang kebenaran Cole yang datang dari abad ke-14. Terlepas dari benar salahnya cerita itu, Madison merasa Cole adalah pria yang baik dan tepat untuk adiknya. Pagi selanjutnya, Cole makin semangat berlatih karena bermain dengan Claire yang kemarin alhasil merusak hiasan Natal di depan rumah Brooke. Melihat hal itu, Brooke meminta bantuan Cole untuk membantu menyiapkan acara malam Natal yang merupakan tradisi ortunya Brooke saat masih hidup untuk mengundang warga sekitar. Di sana mereka bertemu dengan nenek bernama Eileen dan bernama David yang menjadi sukarelawan. Setelahnya mereka berdua pergi ke supermarket untuk belanja makanan dan minuman yang akan disajikan saat malam Natal. Di sana Brooke juga bertemu dengan seorang muridnya, sembari Cole yang dengan polosnya menyicipi roti satu persatu. Tapi saat Brooke melarangnya, Cole berkata jika roti itu keras dan menyarankan untuk buat sendiri. Containing flour, yeast, and butter. You know, That would be me. I'm a butcher, baker, candlestick maker. Sementara itu di tempat lain, Claire yang berteman dengan anaknya David meminta izin pada Madison untuk bermain pedang-pedangan di luar rumah. Sedangkan Brooke dan Cole sibuk membuat adonan roti sembari bercerita jika ia pernah membantu memasak di dapur istana ketika ia masih kecil.
Di sana Cole juga memasukkan kacang dan memberitahu tentang keajaiban kacang itu saat Natal bagi siapapun yang menemukannya. Saat asik membuat adonan, Madison menelepon Brooke, berkata jika Claire telah hilang saat bermain. Setibanya di rumah Madison, Cole langsung melacak jejak kaki Claire yang diikuti oleh Brooke sampai mereka tiba di pinggir danau. Mereka berdua pun menemukan Lily dan Claire yang berdiri ketakutan di atas danau es. Karena es itu akan mudah retak, Cole meminta Claire merangkak menggunakan perutnya seperti seekor siput. Dan akhirnya Cole berhasil menarik Claire keluar. That's it! That's it! Karena kejadian itu, Cole mendapat apresiasi dari Steven serta David, juga Madison yang telah menolong putri-putri mereka. Brooke merasa itulah tugas yang diberikan oleh Crown, tapi Cole menyanggahnya. Lalu ketika mereka hendak ciuman, datang suami Madison bernama Evan yang baru pulang dinas luar kota. Sebelum mereka pulang, Brooke kembali mengajak Cole ke pasar Natal. Siapa tahu mereka menemukan petunjuk lain dari Crown. Setelah berjalan-jalan selama 2 jam, mereka nggak sengaja bertemu Eileen yang kecopetan. Hingga Cole berhasil menangkap seorang bocah yang ternyata murid Brooke. Sehingga Steven kembali berterima kasih kepada Cole atas keberaniannya. Take it. Where I come from, thieves are strung up by their thumbs. I believe this is for you. Thank you. Let him keep his hands. Yeah. Yes. You understand your rights if they've been read to you? Yeah, just keep that crazy sword. Quite the natural this game, Cole. Besoknya, Madison datang sembari membawa coklat hangat dan pakaian yang akan digunakan Cole saat acara malam Natal nanti. Mereka lalu teringat akan David yang memiliki 4 anak. Dia sudah nggak punya istri dan merawat anaknya sambil bekerja. Cerita itu membuatnya kagum dan berpikir mungkin saja tugasnya berhubungan dengan David. Ketika mereka akan berangkat, Cole merasa bingung cara memasang dasi dan melihat Brooke yang cantik hingga membuatnya terpana. This should look nice. What's wrong? You look positively radiant. Di sana Brooke memberikan hadiah berupa jeruk dan koin seperti yang biasa ia dapatkan saat masih anak-anak. Setibanya di pesta, mereka bertemu dengan Eileen. Madison juga suaminya yang baru tahu jika Claire diselamatkan oleh Cole. Mereka lalu masuk ke sebuah ruangan, lalu meminta Steven untuk memanggil David dan akan memberikan kejutan kepada keluarganya. Tentu aja anak-anak David bahagia karena mendapat hadiah langsung dari Santa. Bahkan mereka memberi David sedikit sumbangan atas kebaikannya. Nah, setelah itu Cole berganti baju ksatria dan berfoto bersama anak-anak di sana. Lalu ada satu tetangga Brooke yang memberikan tanaman mistletoe kepada Cole sambil menceritakan tradisi saling berciuman bagi orang yang saling mencintai. No, silly. It's tradition to kiss if you've had it at a mistletoe. One you really care about. Kemudian saat acara itu selesai, Cole memanggil Brooke lalu bercerita tentang tanaman mistletoe yang ternyata dilihat oleh Crown. Dan saat medali Cole bersinar, mereka kembali ke pasar Natal di mana Cole datang sebelumnya. Saat itu juga Cole berpamitan kepada Brooke dan berkata bahwa ia akan selalu mengingat Brooke sebelum akhirnya ia menghilang dan balik asap. No matter what, no matter where I am, you help me believe in myself. Brooke yang kesepian pun kembali ke rumah dan dia menemukan kacang ajaib di dalam roti dan meminta permohonan agar Cole bisa kembali. Nah, kembali ke abad 14, kudanya Cole, si Sherwin pun menghampirinya yang membuat Geoffrey kaget setelah hilangnya sang kakak selama berhari-hari. Cole pun memberi nasihat tentang Satria kepada adiknya dan tentang Brooke, wanita yang ia cintai.
karena Geoffrey mengetahui sang kakak sedang jatuh cinta dan diminta kembali menemui Brooke dan berharap kakaknya akan hidup bahagia. I wish you well. Away with you. If you're sure. Cole kemudian pergi ke hutan lagi menemui Crown dan memohon agar mengirimnya kembali ke tempat Brooke berada. Balik lagi ke tahun 2019, Claire secara ajaib mendapat hadiah anak anjing yang bukan pemberian dari orang tuanya. Bahkan itu bukan hadiah dari Brooke. Madison bertanya tentang Cole. Brooke menjawab jika dia telah pulang ke tempat asalnya. Madison dan Claire pun mengajak Brooke ke pasar Natal untuk menghilangkan sedihnya. Belum sampai ke pasar, secara ajaib Cole datang kembali dengan kudanya dan berkata bahwa Brooke lah pencariannya selama ini. Mereka akhirnya bersatu kembali yang menutup cerita film ini menjadi happy ending. Nothing would make me happier. My handsome knight. You are going to miss being a knight. Nah, gimana menurut kalian? Seru ya? Silahkan tulis di kolom komentar mengenai pendapat kalian tentang film ini. Kalau kalian suka dengan ulasanku kali ini, silahkan share ke teman-temannya biar mereka juga bisa menonton ulasanku ini. Jadi kita berbagi gitu ya, Wak. Biar mereka juga mendapatkan informasi mengenai film ini. Sampai di sini dulu ulasanku kali ini. Terima kasih yang udah menonton. Aku doakan semoga semuanya sehat-sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Amin ya. Akhir kata aku ucapkan bye-bye dan selamat Natal.